Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya bersama dengan dua teman saya dari kelompok 3 akan membahas bab 4 dan bab 5 ensiklik Laudato Si Paus Fransiskus. Pada bab 4 dan bab 5 akan dibahas mengenai ekologi integral dan beberapa pedoman orientasi dan aksi. Bab 4. Ekologi integral. Integral sendiri memiliki arti. Menurut KBBI adalah mengenai keseluruhan, seluruh bagian yang perlu untuk menjadi lengkap, utuh, bulat, dan sempurna. Ekologi integral. Berbicara mengenai ekologi integral, berbicara pula mengenai relasi atau hubungan. Ekologi integral mempelajari relasi antara Allah dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan lingkungan dengan Allah. Jika relasi itu rusak, maka akan menimbulkan dosa. Mengapa dosa? Karena memahami bahwa alam sebagai sesuatu yang terpisahkan dari kehidupan manusia atau dari kehidupan makhluk ciptaan Allah. Padahal secara logika, kita manusia atau kita sebagai makhluk ciptaan Allah adalah bagian dari alam dan menjalin relasi dengannya. Dewasa ini sudah terjadi berulang kali kasus bencana alam. Data menunjukkan pada tahun 2018 tercatat 2.426 kasus bencana di Indonesia. Tahun 2019 tercatat 3.721 kasus bencana di Indonesia. Dan pada tahun 2020 tercatat 455 bencana dari bulan Januari hingga minggu ketiga bulan Februari. Jika ditelusuri lebih lanjut, akan menjadi suatu pertanyaan besar. Apakah ini adalah bagian dari akibat dari dosa manusia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, memerlukan studi dan solusi komprehensif untuk memperhitungkan interaksi sistem alam dan sistem sosial. Solusi ini membutuhkan pendekatan integral untuk memerangi kemiskinan, memulihkan martabat yang dikucilkan, dan sama-sama untuk melestarikan alam. Pendekatan integral ini bukan hanya terjadi pada alam, melainkan juga pada manusia. Bagaimana kita sebagai manusia memandang manusia satu dengan manusia lain tanpa memandang perbedaan untuk melestarikan alam tersebut. Contoh yang paling sederhana adalah perbedaan kasta, yang akan membuat orang berpikir dua kali untuk melestarikan alam ini. Sebelum mencari solusi yang tepat untuk melestarikan alam ini, kita harus melihat kembali apa saja yang telah dirasa rusak. Misalnya adalah ekosistem. Sebagaimana kita tahu bahwa ekosistem yang ada di bumi ini sangat penting untuk kehidupan makhluk ciptaan Allah. Kita sebagai manusia atau sebagai makhluk ciptaan Allah memerlukan ekosistem untuk keberadaan diri kita. Namun dewasa ini ekosistem yang awalnya berperan sebagai penyerapan karbon dioksida, pembentukan tanah, dan berbagai macam fungsi lainnya telah rusak karena keserakan kita umat manusia. Lalu, apa dampak yang akan ditimbulkan? Dampak yang akan ditimbulkan adalah berkurangnya asupan penyerapan karbon dioksida, berkurangnya pemurnian air, atau bahkan kalau kita sadari, air untuk penyerapan sudah bukan jernih lagi, melainkan sudah tercemar akibat limbah pabrik. Lalu, tanah yang sebagai tempat pembusukan sampah dan berbagai macam fungsinya sudah tidak berfungsi dengan baik lagi. Yang paling terlihat jelas adalah retakan yang ada pada tanah membuktikan bahwa bumi ini sudah tidak sehat. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat dan akan menghasilkan otomatisasi dan homogenisasi. Maka dari itu diperlukan ekologi ekonomi untuk mempertimbangkan secara realitas lebih luas.
Dewasa ini dibutuhkan kesadaran humanisasi dari diri sendiri untuk menyatukan bidang ilmu pengetahuan, termasuk ekonomi, demi mencapai sebuah visi yang lebih menyeluruh dan terpadu. Selanjutnya, ekologi budaya. Budaya adalah sebuah warisan yang sudah ada di setiap negara. Warisan tersendiri memiliki arti bagian dari identitas setiap tempat dan dasar untuk membangun sebuah kota yang layak huni. Maka, ekologi juga berarti melestarikan kekayaan budaya umat manusia dalam arti luas. Artinya, kita sebagai warga negara diajak untuk memberi perhatian kepada budaya lokal ketika mempelajari isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan mendukung dialog bahasa ilmiah teknis serta bahasa rakyat. Budaya bukan hanya dalam arti monumen masa lalu, melainkan terutama dalam artinya yang hidup, dinamis, partisipatif, dan tidak dapat dikesampingkan dari hal-hal apapun. Budaya itu hidup di tengah-tengah kita, serta berperan sangat aktif. Jika kita memikirkan bagaimana cara untuk mengembalikan relasi kita dengan alam, maka budaya tidak dapat dikesampingkan dari hal ini. Selanjutnya, kehilangan satu budaya dapat sama seriusnya atau lebih serius daripada kehilangan satu spesies tanaman atau binatang. Pemaksaan gaya hidup atau cara produksi dapat membawa kerugian sama besar dengan perubahan ekosistem. Warga negara diajak untuk melestarikan segala yang ada di dalam negara mereka, karena dewasa ini banyak sekali warga negara yang tidak memperhatikan kekayaan negara mereka, sehingga mereka tidak care atau tidak peka terhadap kerusakan-kerusakan yang telah terjadi. Sangat diharapkan setiap warga negara yang tinggal di negara tersebut peka terhadap lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, ekologi hidup sehari-hari. Lingkungan tempat kita tinggal mempengaruhi cara kita memandang hidup, merasa, dan bertindak. Dari lingkungan inilah kita berusaha untuk beradaptasi. Jika lingkungan kita itu berantakan, kacau, atau penuh dengan polusi gambar dan suara, bahkan kelebihan stimulasi, menantang kita untuk berusaha membangun sebuah identitas yang utuh dan bahagia. Lalu, terkadang ekologi manusia dapat dikembangkan oleh orang-orang miskin di tengah begitu banyak keterbatasan. Itulah yang seharusnya patut kita puji. Mengapa orang yang berada belum dapat dikatakan terpuji? Karena orang yang berada masih memikirkan keindahan desain ini itu. Misalnya, desain bangunan, desain taman, desain mall, atau lain sebagainya. Sehingga belum tercipta yang namanya ekologi manusia. Seharusnya, ekologi manusia tidak mencari keindahan desain, sebab lebih berharga untuk melayani jenis keindahan lain seperti kualitas hidup masyarakat, adaptasi mereka terhadap lingkungan, perjumpaan, dan saling membantu. Dari keterbatasan itu dapat dikembangkan melalui hubungan bertetangga yang lebih dekat dan hangat. Dari sini akan terjalin hubungan yang saling memiliki dan dapat mengubah pengalaman hidup berdesak-desakan menjadi pengalaman komunitas di mana dinding-dinding egoisme diruntuhkan dan hambatan egoisme diatasi. Paus Benediktus ke-16 berkata bahwa ada suatu ekologi manusia karena manusia juga memiliki kodrat yang perlu dihormati dan tidak dapat dimanipulasi. Artinya, kita harus mengakui bahwa tubuh kita menempatkan kita dalam hubungan langsung dengan lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang prinsip kesejahteraan umum.
Kesejahteraan umum adalah keseluruhan kondisi hidup masyarakat yang memungkinkan baik kelompok maupun anggota perorangan. Kesejahteraan umum mengandaikan kita memiliki sikap hormat, kesejahteraan sosial, dan pengembangan berbagai kelompok. Dan kita akhirnya, kesejahteraan umum membutuhkan kedamaian sosial untuk menstabilitas dan keamanan. Selanjutnya kita akan membahas kesejahteraan. Dalam seruan apostolik Evangelii Gaudium, hal ini pertama-tama meminta untuk memperhatikan martabat sangat besar orang miskin dalam terang keyakinan iman yang terdalam. Artinya, kita hanya perlu melihat realitas di sekitar kita untuk memahami bahwa pilihan ini sekarang menjadi tuntutan etis mendasar untuk mewujudkan kesejahteraan umum secara efektif. Selanjutnya ada keadilan antar generasi. Lingkungan hidup adalah pinjaman yang harus diterima setiap generasi dan harus diteruskan kepada generasi berikutnya. Terus, kepedulian terhadap lingkungan seperti apa yang akan kita bangun? Kita sendirilah yang pertama-tama berkepentingan untuk mewariskan planet yang layak dihuni kepada generasi mendatang. Pengurangan dampak ketidakseimbangan. Pada tahun 2020, kita lihat perkembangan semakin meningkat. Tingkat konsumsi, limbah, dan kerusakan lingkungan telah melampaui kapasitas planet sedemikian rupa, sehingga gaya hidup kita saat ini tidak seimbang, memikirkan tanggung jawab yang harus menanggung sebab akibat buruknya suatu kondisi. Individualistis. Adanya ketidakmampuan, selain solidaritas antar generasi yang adil, perlu ditegaskan kembali wajib moral yang mendesak untuk membarui solidaritas intragenerasi. Artinya, kesulitan untuk menghadapi tantangan itu secara serius berkaitan dengan suatu kemerosotan etika dan budaya yang mengiringi kerusakan ekologis. Banyak masalah sosial terkait dengan pencarian egois atau kepuasan instan. Selanjutnya kita akan membahas dengan beberapa pedoman orientasi dan aksi. Dialog tentang lingkungan hidup dalam politik internasional. Sekarang kita akan mencoba untuk menggariskan beberapa jalur utama dialog yang dapat membantu kita untuk keluar dari spiral penghancuran diri yang menenggelamkan kita. Yang pertama, saling ketergantungan memaksa kita untuk berpikir tentang suatu dunia yang tunggal, sebuah proyek bersama. Artinya, kita diajak untuk merancang, mengembangkan, mendorong, dan menjamin. Dan disinilah terwujud Board of International. Lingkungan hidup semakin mendapat tempat pada agenda publik dan terus-menerus mengajak untuk berpikir jangka panjang. Dalam KTT Bumi 1992, Rio de Janeiro mengatakan manusia ada di pusat segala perhatian untuk pengembangan berlanjutan. Artinya, kita sebagai manusia diajak untuk memiliki perasaan yang lebih peka terhadap lingkungan sekitar, baik ekosistem dan menjaganya dengan baik. Keanekaragaman hayati dan dalam hal meluasnya padang gurun, kemajuan yang ada sangat kurang signifikan. Dalam hal perubahan iklim, kemajuan sayangnya sangat sedikit. Mengurangi gas rumah kaca membutuhkan kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab. Bahan bakar fosil yang sangat mencemari, terutama batu bara, dan ini mengakibatkan lingkungan atau ekosistem kita menjadi rusak, sehingga binatang-binatang pun banyak yang mati. Hutan yang rusak dan polusi di mana-mana. Selanjutnya kita akan membahas dengan kesepakatan untuk kesejahteraan global. Dalam perjanjian internasional, kita menyebutkan sistem manajemen dengan cara berpikir, mempertahankan, pengembangan, dan lain sebagainya. Tugas mengembangkan strategi internasional yang dapat mengantisipasi masalah yang lebih serius yang akhirnya merugikan kita semua. Dalam penjelasan sebelumnya bahwa kesepakatan untuk kesejahteraan global bukan hanya terjadi secara perjanjian internasional, tetapi diupayakan juga bahwa pelestarian secara global ini terjadi dalam dialog secara nasional maupun secara lokal. Nah, bukan hanya antara negara-negara yang berkembang saja, tetapi juga di dalamnya ada negara-negara yang miskin. Artinya bahwa negara-negara yang berkembang mencoba untuk membantu negara-negara yang miskin. Lalu
bagaimana hal itu terjadi, maka dalam pelestarian lingkungan atau kehidupan ekologi ini secara umum diharapkan negara mempunyai tugas dan kewajiban. Yang pertama tentunya untuk merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan memberi sanksi. Sanksi di sini dikatakan bahwa hukum, berupa hukum, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menghukum mereka-mereka yang melakukan perusakan lingkungan secara tidak teratur, sehingga hukum itu sungguh memberikan efek kepada mereka, dengan demikian mampu untuk memperbaiki lingkungan. Nah, tentunya hal yang terjadi secara umum ini dalam kehidupan ekologi saat ini tidak terlepas bahwa ada dua unsur penting yang terjadi di dalamnya, itu ada unsur politik dan juga konsumerisme. Politik artinya bahwa ada persaingan di antara mereka-mereka yang berada di kalangan atas maupun mereka-mereka yang bergelut dalam bidang politik. Kemudian konsumerisme berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia yang semakin hari semakin bertambah. Nah, hal ini tentu sangat mempengaruhi bagaimana proses terjadinya ekonomi yang terus meningkat, yang pada akhirnya mendorong sistem politik pun mengalami satu perubahan. Nah, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat lokal menjadi tanggung jawab yang lebih besar untuk kita semua. Yang pertama, bahwa kita perlu menjaga rasa kebersamaan yang kuat demi memelihara, dengan cara bahwa ada banyak kreativitas yang perlu kita buat untuk menghasilkan dan untuk memperbaiki serta memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena lingkungan ini akan semakin baik jika kita memulai memelihara, merawat dari lingkungan sekitar kita, sehingga nantinya memiliki pengaruh pada lingkungan yang lebih besar atau secara global. Nah, dengan demikian, kalau kita sudah berupaya dengan kreativitas yang kita miliki, baik secara lokal maupun secara nasional, hal ini akan menimbulkan rasa cinta yang mendalam di antara kita semua. Nah, kalau kita mulai cara ini atau rasa cinta kita ini kita tumbuhkan mulai dari keluarga, mungkin dengan penghematan energi. Hal ini bisa kita lakukan di rumah. Ya, kalau memang tidak memerlukan listrik lagi, ya listriknya boleh dimatikan, atau tidak terlalu memakai mesin pengering atau mesin pencuci kain. Kalau tidak terlalu diperlukan, ya nggak usah dipakai, karena itu akan semakin menggunakan banyak energi yang dihasilkan oleh bumi. Kemudian kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal pelestarian ekologi ini tentunya berkaitan juga dengan perubahan iklim yang akan mempengaruhi pada pelestarian lingkungan. Nah, misalnya perubahan iklim, jika musim hujan, kebijakan-kebijakan apa yang perlu untuk pelestarian lingkungan ini? Jika daerah-daerah itu merupakan daerah-daerah yang rawan banjir, pelestarian seperti apa yang harus kita buat untuk memperbaiki lingkungan ini? Nah, kemudian proses politik yang terjadi pada saat ini tentunya untuk memperbaiki sistem politik harus dikerjakan secara transparan, yaitu bahwa proses politik itu juga harus dikembangkan secara interdisipliner, transparan, bebas dari tahanan. Nah, hal ini merupakan usaha dan proyek, sehingga perlu untuk membuat keputusan-keputusan, misalnya membicarakan bersama. Jika melakukan atau ada alternatif lain untuk mengatasi suatu masalah, maka perlu membicarakan atau membandingkan antara risiko dan manfaat. Manfaatnya sejauh mana yang akan kita dapat, dan risiko apa yang kiranya dari alternatif ini, apakah ada risiko yang akan dihasilkan, atau adakah efek dari alternatif yang akan kita buat untuk mengatasi masalah. Lalu jika sesuatu itu atau alternatif sebelumnya sudah selesai dan ingin membuat satu usaha yang baru, perlu juga dipikirkan apakah usaha yang baru ini tetap melindungi yang lemah atau malah membuat yang lemah semakin terjepit. Nah, dengan demikian proses pemeliharaan dan upaya untuk merawat ekologi atau lingkungan semakin terjaga dengan baik dan berlangsung sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kemudian
politik dan ekonomi dalam dialog untuk pemenuhan kebutuhan manusia tidak juga harus tunduk pada ekonominya atau sebaliknya ya. Politik tidak harus tunduk pada ekonomi maupun ekonomi tidak harus selalu tunduk pada politik. Nah, seperti yang pernah dikatakan oleh Paus Benedictus yang ke-16 bahwa masyarakat yang berteknologi maju pada saat ini harus bersedia memilih gaya hidup yang lebih ugahari. Nah, sekaligus mengurangi penggunaan energi dan meningkatkan efisiensinya. Artinya bahwa masyarakat yang memang sudah memiliki cara pikir dan cara pandang yang lebih luas pada masa teknologi saat ini diharapkan mampu memilih yang lebih berugahari atau lebih ugahari itu ada sesuatu yang baik yang ingin dicapai atau seperti dipuasakan, seperti itu kalau ugaharinya. Ada sesuatu yang ingin ada sesuatu yang ingin dicapai dengan sebuah ugahari atau niat dalam hati. Nah, kemudian diharapkan bahwa kita pada masyarakat zaman sekarang dengan teknologi yang maju memilih cara-cara seperti itu dan sekaligus mampu untuk mengurangi penggunaan energi, digunakan secara efisien demi kebaikan bersama. Nah, kemudian ini merupakan satu prinsip subsidiaritas, artinya ada prinsip saling menutupi atau saling melengkapi satu sama lain. Dengan demikian bahwa dengan prinsip ini diharapkan proses satu alternatif yang satu dengan yang lainnya saling memberi kebebasan, saling mengembangkan dengan kemampuannya, sehingga dengan kemampuan dan kebebasan yang sudah diberikan dalam alternatif atau usaha-usaha yang sudah dilakukan juga dituntut satu tanggung jawab untuk kesejahteraan bersama. Kesejahteraan ini tentunya demi keseimbangan antara kehidupan dan relasi antara manusia dengan Allah, manusia dengan alam, dan juga manusia dengan manusia. Nah, kemudian hal ini tentu berkaitan juga dengan kehidupan agama, bahwa di dalam agama-agama juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada terjadi dialog antara dialog sains, artinya membuka diri untuk terlibat mengungkapkan secara agama atau apa sih anggapan atau apa sih ungkapan dari agama mengenai kehidupan atau perkembangan sains pada saat ini. Lalu juga agama membuka diri terhadap kasih karunia Allah dalam cinta, sehingga nantinya dengan itu melahirkan keadilan dan perdamaian untuk semua, baik makhluk hidup yang ada yang masih hidup di alam maupun makhluk hidup termasuk manusia yang sungguh sebenarnya sangat berkaitan erat dengan alam yang saat ini menjadi tempat kediaman manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita bersama